Kali ini aku mau bahas masalah kewajiban anak kepada orang tua. Jadi begini, ada hal-hal tertentu ya kewajiban anak terhadap orang tua ya, misalnya berbakti, itu saya setuju ya. Tapi kalau misalnya anak itu dijadikan investasi ya, jadi brojol aja setiap tahun itu anaknya banyak, yang notabene dibilang banyak anak banyak rezeki, itu saya nggak setuju, karena anak itu bukan investasi. Ketika kita sudah tua itu jangan mengandalkan anak ya, kita harus independen, kita harus sendiri. Dan masing-masing anak itu kan punya tanggung jawab masing-masing ya, punya kehidupan masing-masing dan punya beban masing-masing. Jadi kalau misalnya dibebankan lagi oleh orang tuanya itu ya kasihan aja ya kan, karena kalau bisa kita pun sampai mati itu tidak menjadikan beban orang-orang di sekeliling kita ya. Jadi kita ya mati dengan tenang dan dengan damai, seperti itu kan yang kita harapkan. Dan juga saya lihat kebanyakan di negara berkembang ya, jadi anak-anak itu dikorbankan untuk menolong dan membantu perekonomian keluarga, terutama anak yang paling besar. Biasanya anak yang paling besar itu menyekolahkan adik-adiknya ya sampai lulus sarjana dan berkeluarga ya kan, sukses seperti itu. Tapi sementara ini kakaknya yang paling besar, mereka itu rata-rata berkorban untuk adik-adiknya sekolah, menjadi babu, menjadi sopir truk ya, menjadi cleaning service. Saya lihat itu di mana, di video-video ya, dan itu hanya demi untuk menyekolahkan adik-adik yang banyak gitu loh. Nah, saya berpikir kenapa ini yang beranak kan orang tuanya, kenapa bukan orang tuanya yang tanggung jawab menyekolahkan anak-anaknya yang sekian banyak ya kan, kenapa dibebankan anak yang paling besar yang berkorban ya untuk bertanggung jawab ke adik-adiknya. Itu kan menurut saya bukan tanggung jawab anak yang pertama ya, padahal anak pertama ini pun yang saya lihat itu masih muda, masih umur 18 tahun, masih belum benar-benar dewasa. Jadi mereka itu harus ke luar negeri untuk cari biaya bisa menyekolahkan adik-adiknya sampai sukses, sementara dia sendiri itu jadi babu sampai tua dan gak ada tabungan sama sekali. Itu yang saya nonton di video ya, dan sampai umur 50 tahun dia tidak punya tabungan sama sekali. Dia hanya menyekolahkan adik-adiknya sampai lulus, sampai sarjana, tapi dia sendiri tidak punya tabungan sama sekali. Dan itu diingatkan oleh itu acara podcast ya, saya diingatkan supaya hati-hati, karena belum tentu orang yang kita tolong nantinya di saat kita sudah tua dia akan ada dan membantu kita. Jadi harusnya kalau menurut saya kita harus pertama memikirkan diri kita sendiri ya. Yang pertama adalah kita memikirkan diri kita sendiri. Nah, nanti setelah diri kita siap ya, dan ada sisa, ada kemampuan, baru kita menolong orang lain. Karena biar bagaimanapun juga nasib kita itu kan oleh tangan kita ya kan. Tidak mungkin nasib kita itu ada di tangan orang lain. Jadi kita harus memikirkan diri kita sendiri, bagaimana kita bisa hidup dengan baik ya, untuk saat ini sampai ke depan, dan juga tidak merepotkan orang di sekeliling kita.